Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga melalui pertanyaan web di rumah keluarga masing-masing dengan tema Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, dan topik ibadah kita malam ini doa ucap syukur. Shalom kepada kita semua. Kita ambil waktu sejenak saat teduh malam ini menenangkan hati, pikiran dan jiwa kita pada ibadah pertanyaan di rumah kita ini. Kita mohon kepada Tuhan di dalam rohnya melawat kita memulai pertanyaan ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Tiga memuji Tuhan dari lagu rohani yang berjudul Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menghanyutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu,
supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pembacaan firman Tuhan Nats Epistel yang ditetapkan dalam pertanyaan kita malam ini, yaitu tertulis dari kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 hingga yang ke-34. Kita baca secara responsorial. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu berkata berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin terus berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikut Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144B ayat 1. Suara Yesus kudengar. Suara Yesus ku dengar, hai mahari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati, pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan
pertanyaan wek di rumah kita masing-masing pada malam ini. Firman Tuhan tertulis dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia di dalam hidupnya yang tidak berpikir tentang sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Raja Daud dalam khotbah ini tetap berpikir tentang keberhasilan, memikirkan atau hidup kepada keberhasilan. Justru Raja Daud tidak mengutamakan dorongan naluri kediriannya atau dorongan berbagai kompetensi yang ada pada dirinya. Konsep hidup keberhasilan atau berkemenangan baginya bukan bagaimana dia mengalahkan musuhnya, bukan juga berhitung soal pengetahuan, tetapi hidup berkemenangan itu digantungkan pada bagaimana agar tidak membenci musuh, melainkan dia fokus pada hidup ketergantungan, bagaimana Tuhan mendengar seruannya. Ketika dia berseru kepada Tuhan, sangat kuat dia berharap Tuhan mendengar seruannya. Oleh sebab itu dalam khotbah ini Raja Daud memposisikan diri sendiri seperti seorang anak yang sudah ditinggalkan orang tua yang sangat mengasihinya. Ketika kita ditinggalkan orang yang mengasihi kita, tidak terbayangkan Bapak Ibu saudara-saudara model hidup apa yang kita jalani ke depan. Ketika orang tua yang mengasihi kita meninggalkan kita, kepada siapa lagi kita mengadu? Begitulah keadaan hidup Daud. Sehingga seruannya kepada Allah lebih banyak datang dari faktor pergumulan, baik secara fisiologis atau pergumulan yang sangat luar biasa menghantui sekeliling hidupnya. Satu-satunya jawaban adalah agar Tuhan mendengar seruannya. Secara teologis hanya Tuhan sebagai jaminan
yang secara tepat dan objektif menjawab pergumulan hidup kita masing-masing, serta memenangkan hidup kita. Tidak ada jalan yang lain. Karena tidak ada jalan yang lain, maka dia tidak ada ragu-ragu kepada Tuhan, kepada kuasa dan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu teori yang selalu mengelilingi atau menjebak kehidupan masyarakat atau kehidupan kita orang percaya, warga gereja di zaman revolusi industri ini, yaitu perasaan ragu-ragu. Disebut dalam teori cognitive dissonance. Bukan hanya ragu-ragu tentang sikapnya, atau ragu-ragu terhadap sesama manusia, atau ragu-ragu menghadapi musuh-musuh. Bahkan teori ini kepada Tuhan saja pun sudah ragu-ragu. Mungkin kita terjebak kepada perasaan seperti itu. Yang jelas kita ragu-ragu tentang apa kata dunia, ragu-ragu tentang apa kata manusia, ragu-ragu apa kata zaman ini. Apakah keraguan-raguan seperti ini sebagai sikap mendasar agar militansi spirit menjadi kuat untuk mencari Tuhan, atau selalu berseru kepada Tuhan agar Tuhan mendengar seruan kita? Apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, secara akal belum ditemukan jawaban pasti menghilangkan virus corona. Hanya berupa penjagaan-penjagaan seperti pakai masker, cuci tangan, sekarang digerakkan PSBB dan lain-lain. Yang jelas hanya Tuhan andalan satu-satunya mendengar seruan kita, dan hanya kepada Tuhan saja kita berseru. Tuhan akan menjawab pergumulan kita semua. Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, sudah menyelamatkan serta memenangkan hidup kita. Tidak ada lagi keraguan-raguan dalam dunia ini. Tuhan mendengar seruan orang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa Sorgawi, yang mempersekutukan kami dalam ibadah pertanggiangan wek, walaupun di rumah kami masing-masing. Dari rumah kami masing-masing, kami juga berseru kepada Tuhan seperti Raja Daud. Maka Tuhan mendengar seruan umat percaya. Tuhan mendengar seruan keluarga-keluarga. Berkati firman Tuhan yang kami dengar, agar kami tidak ragu-ragu bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah memastikan keselamatan kami, sehingga kami dapat menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mewabah sampai sekarang, kami tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Bahkan kami menyerahkan hidup kami. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan wabah ini dengan baik. Berkati semua keluarga, berkati semua anak-anak, berkati pekerjaan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Tuhan mendengar seruan umat-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita angkat pujian dari buku ND nomor 718 ayat yang pertama, Rubigi Yesus Maju.
manjohou ubege Jesus manjohou si palua manjohou porsan silang ihut on maaf sa ihut tolongku Jesus sa ihut tolongku Jesus sa ihut tolongku Jesus ihut ton Jesus Tuhaki. Kita bersatu dalam doa. Segala puji bagimu Tuhan kami panjatkan pada hari ini, di mana Tuhan dari hari yang lalu tetap menyertai kami dengan selamat dan sukacita. Pada hari ini kami lipat tangan memohon kepada Tuhan, kiranya selalu Tuhan menyertai kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan memohon kehadirat-Mu, kiranya memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, semuanya kejadian yang kami alami pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 yang selalu berjalan terus menyelimuti kehidupan kami. Kami dengan rendah hati memohon kepada Tuhan, mari tolong Tuhan, selesaikan cepat berjalan corona ini, sehingga dalam kehidupan kami bebas dalam sukacita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami berlipat tangan memohon kehadirat-Mu, kiranya Tuhan menunjukkan apa yang terbaik kepada kami, memberikan obat penyakit COVID-19 ini, sehingga kami dapat bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu, beribadah dan bersama memuji memuliakan nama-Mu, beribadah di tempat yang suci ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada saat ini kami berkebaktian di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau hadir di tempat kami, di rumah kami masing-masing, menyertai dan memberikan apa yang kami cita-citakan. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami tidak banyak dan berkata dan memohon, hanya dengan kerendahan hati kami dan lipat tangan kami, jeritan hati kami rindu Tuhan. Tuhan akan segera menyelesaikan masalah ibadah COVID yang tahun 2019 ini. Bapak yang baik, kami serahkan semuanya, kehidupan kami, cita-cita kami, dan juga cita-cita anak kami. Mari tolong Tuhan, berikan yang terbaik, berikan kesehatan, sukseskan segala cita-cita. Walaupun pada saat ini sangat berbatas kegiatan kami orang tua banyak berkegiatan di rumah, dan juga para anak-anak sekolah yang selalu belajar di dalam rumah. Mari tolong Tuhan yang mengajar, mendidik mereka, sehingga dalam keadaan seperti sekarang tidak menjadi halangan dan terhambat apa yang mereka cita-citakan. Berikan kesehatan, berikan kedamaian, berikan yang terbaik untuk kami, sehingga kami untuk hari-hari yang akan datang selalu bersukacita dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami, bersukacita kami menghadapi apa yang terjadi. Kami rindu segala kebaikan Tuhan yang akan mengantarkan kehidupan kami di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Baik, lindungi kami Tuhan di setiap saat, dan sukseskan segala apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu, kami dapat bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan, melakukan yang terbaik. Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu menunjukkan apa yang bisa kami perbuat. Tuhan yang Maha Baik, banyak rencana dan cita-cita kami dalam kehidupan ini kami serahkan semuanya, dan kami berpengharapan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya apa yang kami rencanakan Tuhan akan menyukseskan. Tuhan yang Maha Baik, Bapa kami yang di surga,
pada saat ini kami memohon keampunan dosa daripadamu. Kiranya Tuhan dapat mengampuni segala dosa perbuatan kami. Dengarkanlah jeritan kami dan doa kami ini yang kami sampaikan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 sampai 3. Makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salibmu mengangkatku. Jelas dan para malakmu yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Kita tutup ibadah pertengahan ini, kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.